Oke teman-teman, di sini kita akan coba bahas soal-soal yang menyatakan hubungan antara V dan Q dan juga X dan Y yang selalu muncul di SNBT UTBK 2024 gitu ya. Berikutnya kita akan bahas secara singkatnya gitu ya. Pertama kita punya case di mana kita punya bentuk X seperti ini dan bentuk Y seperti ini. Kita juga tahu hubungan bahwa P itu kecil dari Q dan Q itu kecil dari 0 gitu ya. Maka hubungan antara X dan Y dalam kasus ini apa seperti itu ya. Ada opsi A sampai E dan kita coba tulis dulu. Di sini di soal kita ketahui bahwa nilai Q itu besar dari P dan juga kecil dari 0. Nah, di sini kita menggunakan pemisalan untuk memudahkan perhitungan kita gitu ya. Pertama kita misalkan P itu sama dengan min 3 dan Q itu adalah min 2, sehingga kita punya persamaan X di sini adalah P per P kurang Q kuadrat itu sama dengan min 3. Kita substitusikan nilai P dan nilai Q itu adalah min 2, maka penyebutnya adalah min 3 ditambah dengan 2. Kenapa jadi ditambah? Karena min dikali min jadi positif gitu ya. Sehingga kita punya persamaan untuk X itu adalah min 3. Berikutnya kita substitusikan nilai P dan Q untuk persamaan Y. Kita punya persamaan min 2 per min 2 ditambah dengan 3 dikuadratkan. Maka dalam kasus ini kita bisa peroleh bahwa nilai dari Y itu sama dengan min 2. Dari di sini kita bisa tahu bahwa nilai dari X itu kecil dari Y dan jawaban yang tepat untuk mengisi jawaban ini adalah B. Oke, berikutnya kita move ke soal berikutnya di mana ketika kita punya X itu sama dengan akar 53 kuadrat kurang 28 kuadrat dan Y itu adalah akar 50 kuadrat kurang 14 kuadrat, maka hubungan antara X dan Y itu berapa gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita punya beberapa konsep matematis untuk menjawab soal ini tanpa kita harus menghitung berapa nilai dari 53 kuadrat gitu ya dan 28 kuadrat. Pertama kita coba dulu nilai X itu sama dengan akar 53 kuadrat kurang 28 kuadrat. Di sini kita akan menggunakan hubungan antara A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Sehingga ketika kita punya A sama dengan 53 dan B adalah 28, maka kita punya A tambah B itu 81 dan A kurang B itu adalah 25. Sehingga dalam kasus ini kita bisa peroleh persamaan bahwa akar 9 kali 5 atau sama dengan 45. Hubungan A tambah B itu untuk 81 dan A kurang B itu adalah 25 gitu ya. Jadi ingat bentuk umum dari persamaan ini gitu ya. Berikutnya kita punya persamaan Y itu sama dengan akar 50 kuadrat kurang 14 kuadrat. Juga kita sama, kita gunakan bentuk umum di atas, maka kita akan peroleh 50 tambah 14, 64. 50 kurang 14 jadinya 36, sehingga kita punya persamaan itu 4 kali 6 adalah 48. Dari sini kita punya hubungan bahwa nilai dari Y itu lebih besar 3 gitu ya daripada X gitu ya. Atau kita tulis X itu sama dengan Y dikurang 3. Maka X yang 45, Y kurang 3 juga 45. Dalam kasus ini kita bisa dapat jawaban yang tepat untuk mengisinya adalah C. Oke, hubungan X dan Y berikutnya kita punya bentuk umum di mana bentuk X-nya itu adalah 444 per 555, sementara Y itu adalah 5555 per 6666 dikurang sepertiga puluh. Nah, bentuk ini teman-teman, kita juga pernah bahas bahwa ini adalah perkalian dari 111 dan juga ini perkalian dari 1111 gitu ya, sehingga nanti bentuknya bisa kita lebih bikin sederhana lagi gitu ya, dimana 444 kita bisa ganti jadi 4 per 5 gitu ya, dan Y itu adalah 5555 per 6666 itu menjadi 5 per 6 per dikurang dengan 1 per 30 gitu ya. Sehingga bentuk ini kita bisa rubah di mana kita samakan penyebut untuk kasus Y, kita bakal dapatkan 25 dikurang 1 sehingga kita dapatkan persamaan untuk Y itu adalah 24 per 30, atau bisa kita sederhanakan lagi sama dengan 4 per 5 sama-sama dibikin 6. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa bentuk dari X dan Y itu sama sehingga jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah C. Semangat, kita coba move ke bentuk berikutnya di mana jika 2R per Y dikali 5S per 2T dikali 3T per 5R dikali 2X per 3S itu sama dengan 3, maka hubungan antara X dan Y itu berapa gitu ya. Dalam kasus seperti ini kita bisa melakukan pencoretan gitu ya dari setiap bentuknya, karena ini bentuk perkalian dan setiap pembilang dan penyebutnya itu punya sisi variabel yang sama gitu ya, sehingga kita bisa coret
Untuk misalkan R di 2R bisa kita coret di 5R seperti itu, dan bentuk 5S juga bisa kita coret dengan 3S. Berikutnya juga kita bisa coret 5 dari variabel 5S gitu ya, dan 3 dari variabel 3T. T juga kita bisa coret, dan di sini kita bisa coret juga 2 dari 2 per Y, sehingga kita punya persamaan baru yang lebih sederhana, itu adalah 2X per Y sama dengan 3, atau X per Y itu sama dengan 3 per 2. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu hubungan bahwa nilai dari X itu lebih besar daripada Y, sehingga jawaban yang tepat untuk mengisi ini adalah jawaban A. Nah, kita coba move jika kita punya case di mana X itu sama dengan min 2 dipangkatkan min 3 gitu ya, dan Y itu min dari min 3 dipangkatkan min 2. Nah, di sini perlu hati-hati untuk menyatakan nilai negatif gitu ya. Bentuk min pangkat itu kita bisa ganti dengan seper gitu ya, sehingga min 2 pangkat min 3 kita bisa rubah menjadi min 2 dipangkatkan 3. Pangkat ganjil jawabannya pastilah negatif, sehingga kita dapatkan seper min 8 atau sama dengan min seper 8 gitu ya. Berikutnya adalah Y, kita punya case min dari min 3 dipangkatkan min 2, kita dapatkan 1 ataupun negatif 1 per min 3 pangkat 2, di mana yang pangkat genap itu positif, artinya tetap negatif akan diperoleh min seper 8. Nah, dari min seper 9 maksudnya. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa nilai dari Y itu lebih besar daripada X gitu ya, sehingga kita punya kasus yang tepat untuk mengisi jawaban ini adalah B. Bentuk terakhir dari topik ini, jika kita punya 2 per Y ditambah 2 per X itu sama dengan 4, sedangkan X kali Y itu sama dengan 6, maka X ditambah Y itu berapa gitu ya. Sebenarnya ini soal yang mudah, tinggal kita ganti penyebutnya, atau dalam hal ini kita tulis lagi 2 per Y ditambah 2 per X itu sama dengan 4, sehingga kita kalikan penyebut jadi 2 kali X tambah Y per XY itu sama dengan 4, kita ganti, kita coret gitu ya, bagi 2 jadi 2, maka X Y di sini kita bisa dapatkan 6, maka kita dapatkan X tambah Y itu adalah 12. Jawaban tepat dalam hal ini adalah A.